Mbok wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, poso bar salat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur, ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ya ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ya piye biasa wae, pokok biasa wae. Makom kita kok ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mun nang ngandel kula, mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, andaikan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus dibon swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karo-karuan. Jadi seneng yo di ilmoni, napa seneng yo di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah lalu gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah. Dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian. Karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan. Kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan. Karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya salat alhamdulillah engkau menakdir saya salat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya. Enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini.
Waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbah Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir menyontohkan qasrus salat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nek alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iku sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia taunya hanya qasrus salat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banat lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya?
Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangi kan, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu.